Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, para guru, para ustadz, para ulama, para alim, jamaah, para pemirsa yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tidak henti-hentinya, pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Semoga kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan episode sudah sebelumnya. Saya sampaikan bahwa bagaimana kenikmatan orang yang bertakwa kepada Allah, bagaimana tujuan kita hidup agar kita mati dalam keadaan iman dan Islam. Maka yang kedua, doa yang dibaca oleh Rasul, asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ini banyak sekali bentuk perintahnya. Bertaubatlah kau dengan sungguh-sungguh. Ada lagi wasyari'u ila maghfiratin bir rabbikum wa jannah. Segera kami bertobat, mohon ampun kepada Allah. Karena sungguh Allah yang telah menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, wa'iddat lil muttaqin, diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini adalah bentuk perintah agar kita bertaubat kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Karena bagi orang-orang yang mendapat kemuliaan ampunan dari Allah, ini sungguh surga telah menanti kita. Rindu sekali kepada kita bagi orang-orang yang bisa bertaubat kepada Allah. Karena mohon maaf, banyak juga orang yang dikala syakaratil maut, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada seorang ustadz, beliau ini tugasnya di Rumah Sakit Islam Jakarta. Beliau ini mengadakan survei, menjelaskan dan mengkaji kenapa Rasulullah mengatakan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir hidupnya bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, jaminannya adalah surga. Ternyata beliau seorang kiai yang bertugas sebagai rohaniawan di Rumah Sakit Jakarta Islam, namanya Kiai Harun Al-Rasyid. Beliau tukang nalkin, membimbing orang yang mau mati. Dibisiki telinganya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak nyaut, diperpendek lagi, la ilaha illallah. Telinganya sudah tidak bisa mendengar, mulutnya tidak bisa mengucap. Ini dari 1000 orang survei, sebagai contoh 1000 orang yang mohon maaf diadakan cek and recheck, di survei betul. Ternyata kata beliau hanya 70 orang yang mampu mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau ini penasaran Pak Kiai. Kemudian beliau cek keluarganya, kan ada data jenazah ini, namanya ini, rumahnya mana, dicek. Wahai saudaraku, berbahagialah engkau sebagai anak, cucu dan keluarga. Kenapa? Saya menyaksikan sendiri bapakmu pada saat mau meninggal mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang jadi pertanyaan saya, apakah tugas beliau? Pekerjaan beliau itu apa? Beliau pekerjaannya sebagai seorang pegawai yang sangat-sangat jujur. Sangat jujur beliau. Yang kedua, beliau Masya Allah as-salatu ala waqtiha.
sholat tepat pada waktunya. Apabila terdengar azan, sesibuk apapun pekerjaan ditinggalkannya, beliau ambil air wudhu kemudian sholat. Alhamdulillah rajin jamaah di masjid. Yang ketiga, beliau melaksanakan perintah Allah, yaitu alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai. Beliau berkenan sedekah. Setiap dia gajian selalu berpesan kepada ibunya, wahai ibu, 2,5% jangan kau makan ya bu ya, berikan kepada orang yang berhak, minimal kau berikan kepada fakir miskin. Untuk apa? Inilah tugas dan kewajiban kita. Alhamdulillah, salah satu di antara beberapa orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah orang yang bisa mampu berkata jujur. Kemudian yang kedua, beliau ini sholat tepat pada waktunya. Yang ketiga, mampu berbuat baik kepada seseorang, kepada orang lain, yaitu dengan apa? Dengan sedekah. Maka pada kesempatan kali ini saya menyampaikan, apabila kita mampu, bersedekahlah. Karena sedekah ini bisa mencegah musibah. Yakin betul, sedekah ini bisa mencegah musibah. As-shadaqatu lidaf'il bala. Sedekah itu bisa mencegah daripada musibah. Jangan ada keraguan dalam hati. Ya. Memang seketika itu harta kita berkurang, yakin harta kita berkurang. Tapi sebetulnya itu adalah tabungan kita. Harta yang banyak yang di rumah, uang yang mungkin banyak yang disimpan. Dikala kita sudah meninggal, untuk siapa? Apakah itu dibawa dalam kubur? Tidak. Tapi justru sedekah syariahnya. Akan saya sering katakan, orang muslim itu kalau tidak sholat, Allah nggak marah. Kalau tidak puasa, Allah juga nggak marah. Kalau tidak haji, Allah nggak marah. Saya sudah perintahkan kau sholat, tapi kalau nggak mau sholat ya sudah. Sholat tanggung jawabmu kepada Allah. Kemudian puasa adalah, saya perintahkan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasalah agar kau menjadi orang bertakwa. Kalau dia nggak mau puasa, ya sudah, tidak ada paksaan. Kemudian yang ketiga adalah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berhajilah kau ke Baitullah apabila mampu serta aman perjalanannya. Itu jelas perintah-perintah itu. Apabila tidak berhaji, tidak sholat, tidak puasa, Allah nggak marah, Allah nggak rugi. Tapi Allah akan murka, Allah akan marah dikala aku telah berikan rezeki kepadamu. Aku telah berikan rezeki kepadamu, tapi kau lupa, tidak memberikan sedekahnya, tidak memberikan zakatnya, Allah sangat marah. Maka pada kesempatan kali ini kita saling mengingatkan. Aku ingatkan kepada diriku sendiri dan kami ingatkan kepada jamaah agar apa? Agar dikala kita mendapatkan rezeki seberapapun jumlahnya, sisihkan. Sekarang ada Basnas, Badan Amal Zakat Nasional. Ya, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kenapa? Islam ini mewajibkan zakat. Orang bertani, kalau panen padi dapat 1 ton, 10% untuk zakat apabila itu menggunakan tada hujan. Tapi kalau pengairan, kalau di sini pakai selokan, pakai pengairan itu cukup 5%. Karena apa? Itulah agar orang yang tidak bisa menanam bisa mendapatkan daripada manfaat orang yang berzakat. Kenapa Allah perintahkan adanya peternakan? Dikala kita beli kambing sampai 41 diwajibkan untuk berzakat. Andai kata kita punya tabungan emas 85 gram ya, maka diwajibkan kita 2,5% setiap tahun. Berarti insya Allah dengan 45 juta. Kalau kita punya tabungan 45 juta, wajib hukumnya 1 tahun 2,5% untuk zakat. Insya Allah tidak akan rugi kalau kita mengeluarkan zakatnya. Maka saya ingatkan sekali lagi pada saya pribadi, dan saya ingatkan kepada para jamaah, dikala kita punya rezeki, jangan segan-segan, jangan sungkan, wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat. Ingat, Allah akan marah dikala orang itu tidak mau mengeluarkan zakatnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.